Baik pemirsa, kali ini aku akan memperlihatkan rumah di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang. Ini adalah jalanan kalau kita masuk dari Jalan Diklat Pemda atau SMP 2 Negeri Curug. Nah, ini sudah ada nama klaster Mutiara Curug 1. Ya, ini gerbang pintu masuknya. Kalau kita belok ke kanan ini akan tembus ke Jalan Binong. Nanti tembusnya ada di Binong bagian belakang ya, Blok H dan seterusnya. Di depan sana atau di sebelah kiri dari klaster Mutiara Curug 1 ini adalah jalanan menuju ke klaster Kitri Bakti dan juga Ayana. Bisa tembus juga ke Binong. Sekarang kita memasuki klaster Mutiara Curug 1. Di sebelah kiri sudah ada pos security dan di sebelah kanan ada musola dan beberapa blok di belakang musola ini. Klaster ini patuh terhadap prokes ya, sudah disediakan air dan sabun untuk cuci tangan. Dan ini sudah ada pos security-nya lengkap dengan fasilitasnya seperti TV, tape, alat kebersihan, kursi dan lain-lain. Nah, itu rumah pertama sudah kita lihat, rumah yang mau kita review. Dan rumah itu akan dijual. Seperti kita lihat, rumah kedua ini sangat tinggi ya, sehingga terlihat kayak rumah nomor 1 itu nggak ada tetangganya karena ketutup sama rumah yang nomor 2 itu. Untuk persis di depan rumah nomor 1 ini seperti ini kondisinya, ada gardu dan juga musola. Di sampingnya langsung pos security. Oke, sekarang kita memasuki rumah ini. Pertama kita lihat kondisi pagarnya ya. Sudah terlihat kondisinya memang sudah tidak baik. Banyak yang rusak, yang kropos. Ini memang sebaiknya harus diganti dengan yang baru, mengingat usianya juga sudah cukup lama, sekitar 8 tahunan. Lanjut kita ke bagian area taman. Bagian taman ini sudah disemen ya, di sini juga letak septic tanknya. Lalu itu ada jendela kamar depan. Beginilah detail dari jendela kamar depan. Jadi kayunya sudah kropos, sudah tidak bisa tertutup lagi. Memang seharusnya sudah ganti baru. Dan ini ada carport yang di sudut sananya itu ada pompa air. Kemudian di samping pompa air ada jendela utama. Walaupun kacanya masih bagus, tetapi kayu-kayunya ini sudah kropos. Jadi semua yang ada di sini itu masih original, masih orisinil, sesuai usia rumahnya ya. Jadi memang sudah sepatutnya diganti dengan yang baru. Intinya sejak pertama rumah ini berdiri belum pernah ada yang diganti lagi. Semua masih asli bawaan perumahan waktu pertama dibeli. Ya, beginilah kondisi pintunya ya, baik dari depan maupun belakang. Seperti ini bisa dilihat. Dan ini ada bagian jendela dalamnya ya. Bagian dalam jendelanya itu seperti ini. Teralisnya masih bagus. Sekedar informasi, jadi pertama kali beli rumah ini yang punyanya itu nggak pernah nempatin, langsung dikontrakin sampai sekarang. Jadi ya beginilah kondisi rumahnya. Dan akhirnya sang owner memutuskan untuk menjual rumah ini. Tapi rencananya sang owner akan memperbaiki. Namun seperti apa perbaikan yang akan dilakukan mungkin ada di next videonya.
dan kita lihat before afternya ya. Jadi PR-nya tuh lumayan banyak. Yang pertama sih udah pasti ngecat, lalu betulin yang bocor, kemudian membuang kusen-kusen atau kayu-kayu jendela-jendela ini ya. Walaupun misalkan belum dikasih jendela, paling tidak sudah dilepas dulu ya, di semen pinggiran-pinggirannya biar rapi. Di bagian dapur ini untuk cucian piring dan juga meja kompornya masih lumayan. Sebelum ngecat pastinya tembok diperbaiki dulu ya, sebelumnya dikerik, ditambal dengan semen, tukang yang lebih paham. Kalau udah oke temboknya semua, baru dicat. Setelah dari dapur, kita lanjut ke bagian kamar. Jadi ini kita memasuki kamar depan ya. Kondisi pintunya sudah gagang atau handle pintunya udah lepas, atapnya banyak yang bocor ya. Ini entah harus diganti tripleknya karena udah memang rusak. Jendelanya pun juga harus diganti karena udah nggak bisa nutup dan juga kropos. Setelah kita melihat-lihat keliling rumah ini, ada dua bagian yang belum kita review, belum kita lihat. Ada kamar kedua dan juga kamar mandi. Sekarang kita masuki kamar kedua. Ruangannya lebih kecil dibandingkan dengan kamar pertama. Handle-nya sama-sama udah hilang. Ya, kondisi jendelanya juga udah rusak. Tadi kan waktu di dapur kita bisa lihat ya, kondisinya sampai dilakban-lakban kayak gitu. Nah, untuk atapnya itu sendiri juga banyak yang bocor nih. Kita lihat dari plafonnya dan tembok-temboknya banyak bekas bocor. Lantainya pun kotor. Tapi untuk kamar mandi ini masih oke. Keramiknya masih bagus, masih bersih. Hanya plafon yang di depan kamar mandi itu agak retak sedikit. Ya, sekian review kita pada rumah klaster tipe 3660 di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang. Gimana pemirsa, apa melihat ada sedikit perbedaan? Ya, sedikit lah ya, lumayan. Kelihatan lebih bersih karena saya habis nyapu, hasil dari pinjem sapu sama security. Dan habis nyapu tiba-tiba ada hujan mendadak pemirsa. Semoga pertanda baik. Parah banget deh ini yang ngontrak. Semua pintu nggak ada kuncinya. Dan untuk bisa tertutup aku harus akalin pakai tali rapia. Begitu juga dengan pagarnya. Harus dibantu dengan batu dan juga tali tambang ya, supaya ini bisa balance. Dan akhirnya kita gembok supaya nggak ada yang masuk. Ya, kita doakan semoga rumah ini cepat laku ya pemirsa. Bye-bye.